Cara-cara Rasman berseteru sama Dennis ini terlalu kekanak-kanakan, tidak mencerminkan dia sebagai pengacara, tidak mencerminkan dia sebagai penegak hukum. Jadi kalau sama Rasman ini berawal dari dia menggunakan video saya yang cenderung diperalat untuk menyerang seseorang, yaitu menyerang Dennis. Nah, video ini kan video lama. Video ini video saat saya jadi kuasa hukumnya Tiara Marlene. Tapi digunakan sekarang saat Rasman ini selisih sama Dennis. Padahal saya sama Dennis sudah tidak ada apa-apa. Perkara itu selesai, permasalahan itu selesai, dan tidak ada apa-apa sama Dennis. Sehingga saya pun marah dan punya hak untuk marah. Karena kalau orang tidak tahu, itu cenderung mengadu domba antara saya dengan Dennis. Itu kan tidak baik. Apalagi seorang Rasman, dia kan pengacara, tidak boleh sembarangan begitu memakai video-video orang ataupun memperalat video-video yang memang tidak seharusnya dia gunakan gitu loh. Nah, sehingga permasalahan itu saya memberikan peringatan kepada Rasman untuk pertama minta maaf kepada saya, kedua klarifikasi bahwa video itu adalah video lama yang dia gunakan untuk menyerang seseorang. Itu harus dilakukan oleh Rasman, sehingga peringatan itu saat itu saya layangkan ke Rasman dengan bentuk video di Instagram saya juga, karena Rasman mengupload itu di di Instagram dia gitu loh. Nah, kalau saya melihat dengan Dennis saat ini, saya rasa justru di sini Dennis yang ada benarnya dari statement-statementnya. Mohon maaf nih, Rasman yang menurut saya yang dia sebagai penegak hukum selaku advokat harusnya di sini bijaksana dalam menyikapi sesuatu, baik menyikapi obrolan Dennis, menyikapi permasalahan dia sendiri, atau menyikapi permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat. Misalnya netizen menghujat dia, netizen tidak setuju dengan dia. Rasman ini harusnya lebih kebijaksana dalam menyikapi ini gitu. Artinya kalau saya melihat, malah saya cenderung banyak benernya itu Dennis gitu, yang banyak benernya dalam permasalahan ini gitu. Ijazah saya mengikuti. Pertama, Rasman ini kan sudah jelas dia dipecat selaku pengacara. Setahu saya Rasman ini bukanlah pengacara kalau saya melihat dari informasi KAI memecat dia. Kongres Advokat Indonesia sudah memecat dia. Dia bukan pengacara lagi di Kongres Advokat Indonesia. Ijazah palsu atau tidaknya, ya saya tidak bisa mengatakan itu palsu ya. Tapi kalau misalnya dia dipecatnya karena ijazahnya palsu, maka mau di organisasi manapun harusnya tidak sah dia jadi pengacaranya. Itu karena pengacaranya ini berdasarkan ijazahnya dulu. Syarat menjadi pengacara ini kan sarjana hukum. Sarjana hukum ini dibuktikan dengan ijazah. Nah, kalau misalnya ijazahnya ini palsu, ada dokumen yang dipalsukan, itu sudah tidak bisa jadi pengacara lagi walaupun di organisasi manapun. Cara-cara Rasman berseteru sama Dennis ini terlalu kekanak-kanakan, tidak mencerminkan dia sebagai pengacara, tidak mencerminkan dia sebagai penegak hukum, walaupun dia sudah tidak pengacara lagi di KAI ya. Tapi harusnya Rasman ini menyikapinya ya tadi harus bijaksana, harus berpikirlah sebagai pengacara dia, jangan menanggapin kekanak-kanakan dia untuk menanggapin Dennis gitu loh. Buat Rasman, pertama lebih bijaksana lagi lah. Saya selaku pengacara dan masih mengakui sebagai rekan sejawat, Rasman ini harus bertindak lebih bijaksana dan lebih hati-hati lagi. Jangan nyinggol sana sini. Cukuplah untuk cari popularitas, cukuplah untuk cari panggung, cukuplah mencari pansos. Sikapilah dengan baik. Dan kalau misalkan apa
yang Dennis sampaikan itu benar, cukup diakui sama dia. Tidak harus menyalahkan Dennis gitu. Kalau misalnya yang disampaikan sama Dennis itu benar. Karena menurut saya ada benarnya kadang Dennis ini. Walaupun cara Dennis ini tidak menurut Rasman ini tidak sopan. Tapi kan itulah cara Dennis gitu. Cara Dennis yang menurut saya juga tidak ada salahnya cara Dennis ini gitu, secara hukum ya gitu.